Ya, kita ajak pemirsa untuk pemanasan sedikit lah, begitu ya. Menjelang putusan esok yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di studio kami ini sudah hadir ada Pak Ahyar Salmi. Beliau adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahyar. Pagi. Waalaikumsalam. Pak Ahyar tentunya kan juga mengikuti ya persidangan dari Peggy Setiawan, pra peradilan yang bersangkutan ini di hari, saya sih fokus ke hari Rabu dan Kamis. Di mana di hari Rabu itu secara kuantitas itu cukup ada beberapa saksi ya untuk dilakukan pembuktian ya kan pada saat itu. Lalu di hari Kamis berlanjut hanya satu saksi dari pihak Polda. Bicara pra peradilan, bicara kuantitas dan kualitas juga tentunya. Anda melihat putusan esok akan seperti apa? Tergantung bagaimana para pihak ini untuk mengkapitalisasi, membuat resume di dalam kesimpulannya. Terbukti atau tidak dalil-dalilnya dia. Begitu juga pihak termohon bisa nggak dengan ahli yang dia pakai itu untuk mempertahankan dalil-dalil? Hanya satu orang tadi. Yang satu orang. Ini kan pertanyaan muncul, kenapa hanya ahli diajukan, yang lain tidak ada? Iya. Itu kan muncul pertanyaan kan, apakah sudah yakin dengan apa yang dikemukakan dengan ahli saja, nggak perlu lagi membawa saksi fakta? Dalam hal ini dari pihak termohon ya? Dari pihak termohon. Apakah cukup surat-suratnya saja? Itu kan ada beberapa 5 alat bukti, ada 3 paling tidak di situ yang harus dikemukakan mengenai masalah saksi, ahli dan surat kan. Ini kan kelihatannya nggak dikemukakan oleh termohon. Pemohon lengkap mengajukan itu. Ya. Nah, ini kenapa? Mungkin mereka sudah yakin dengan yang adakah? Atau mungkin memang nggak ada gitu. Ya itu tadi, ini kan akan kembali lagi kalau kita kaitkan dengan kenapa pihak kejaksaan mengembalikan berkas. Kan karena berkas ini belum lengkap. Pak Ahyar lihat ada hubungan, meskipun ini kan sidang pra peradilan Pak. Iya. Bukan pokok perkaranya kan begitu. Tapi Betul. 2 kali berkas dikembalikan. Betul, karena tidak lengkapnya itu karena ada yang tidak kelengkapan formil dan material. Formil ini termasuk juga itu mengenai masalah prosedur-prosedur, termasuk juga identitas tersangka. Kalau yang materialnya juga bagaimana sih duduk perkaranya ini? Ada nggak alat buktinya? Banyak proses kan itu yang dikembalikan 2 hal itu kan. Jadi menurut saya ini kalaulah sekiranya ini tadi memang jarang di dalam praktek langsung di P21 pasti ada. Kalau ini melengkapi berkas-berkas istilahnya. Ya, kalau ini malahan P18. Apalagi kenapa Pak? Itu P18 kan kurang lengkap. Oke. Tapi kalau Pak Ahyar mencermati dari awal persidangan kan sudah dalil-dalil disampaikan, kemudian dan juga replik-duplik dan juga pembuktian. Ini chance-nya lebih besar kemana? Ini terbuka kemungkinan dari pihak pemohon menurut saya sepanjang dia bisa mempertajam. Kan ada 5 hal ya, tempoh hari juga saya katakan. 1, apakah penangkapannya benar, kemudian penahannya benar, sudah sesuai prosedur, ini formalitas semua di dalam pra peradilan formalitas. Kemudian mengenai penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, kemudian penyitaan, itu sudah benar apa tidak? Ini kan kemarin agak berdebat di situ antara ahli itu, saya lihat itu mengenai masalah alat bukti, penetapan tersangka 2. Memang di dalam peraturan Mahkamah Agung 2 alat bukti itu yang dilihat adalah kebenaran formilnya. Tetapi tentu kalau menurut saya tidak hanya adakah 2 alat bukti ini berkorelasi, ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan, yang disangkakan. Dalam hal ini kan pembunuhan berencana, kemudian juga pembunuhan berencana atau 338, 340 atau mungkin juga pemerkosaan. Juga, ya. Ada nggak 2 alat bukti mengarah ke sana? Mengarah ke 2 perkara. Ini menurut saya juga merupakan ranah dari hakim pra peradilan. Bukan untuk menunjukkan unsur-unsur pasal itu udah benar atau tidak. Tadi ada nggak? Misalnya kalau... Artinya Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa masuk ke ranah... Kalau menurut saya begitu. Oh ya? Bukan hanya 2 alat bukti. 2 alat bukti ini udah ada nggak korelasi dengan kasus? Kasus ini kan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, karena memang tidak terlepaskan kan ya Pak? Nggak bisa. Kalau sekarang nih Bung Arif, Mbak Rati ya, kalau ada misalnya seseorang dalam satu kasus diajukan bukti ada nih sertifikat rumah misalnya. Satu saksi ada dia mengatakan bapak ini baik. Atau apa bapak ini nggak baik. Suka marah-marah misalnya kan ada 2 alat bukti. Ada saksi, ada juga satu surat tadi kan. Tapi ada kaitannya kalau katakanlah seseorang ini membunuh kasus pembunuhan ya. Apa urusan sertifikat dengan pembunuhan? Kemudian apa kaitan marah-marah dengan ini? Apakah dia marah-marah terhadap siapa korban misalnya kan?
Nah, itu kan masih ada mungkin bisa nanti ke arah-arah sana. Nah, itu perlu juga kalau menurut saya, tidak hanya cukup surat menyurat, ada saksi si A, si B, ahlinya si C. Ya. Kalau menurut saya nggak sampai di situ saja. Nah, inilah kekurangan memang di dalam hukum acara kita ya. Nah, juga saya melihat juga peraturan Mahkamah Agung ini juga ada kekurangan. Hanya kekurangan itu menunjukkan 2 alat bukti. Tapi harus ditegaskan menurut saya alat bukti yang berkorelasi dengan kasus. Materialnya ya? Iya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, apa informasi terbaru langsung dari sana? Ya, selamat pagi Arif Fadil dari Kamarati serta pemirsa TV One, bahwasannya untuk kelanjutan ataupun hasil kesimpulan nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan maksud kami. Ini akan dibacakan pada besok pukul 9 pagi pada 8 Juli 2024 di ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan dalam hal ini juga disampaikan bahwa pihak Polda yaitu Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwasannya pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini menyatakan sebagai tersangka untuk Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan, di mana pada persidangan kemarin pihak Polda juga telah menyerahkan hasil visum dan bukti-bukti lain serta juga menghadirkan saksi ahli pidana dalam persidangan kemarin, dan juga pihak Polda telah memberikan hasil kesimpulan kepada Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan esok ini pihak Polda juga akan hadir bersama dengan seluruh jajaran Polda Jawa Barat dan juga bidang hukum lain yang terdiri dari Kasubit, Jantaras dan juga anggotanya serta Kasat Bareskrim Polresta Cirebon. Dan juga diketahui bahwasannya untuk memperkuat lagi Peggy Setiawan dalam pernyataan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina dan juga Eki ini memang sudah dilakukan pada beberapa sidang yang sudah dimulai pada tanggal 1 Juli kemarin, dengan juga ini membantah dalil-dalil dari kuasa hukum pada persidangan kemarin, juga ini menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan juga beberapa berkas-berkas bukti terkait dengan penetapan Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan. Dan juga nanti kita akan menantikan sama-sama terkait dengan apa hasil Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada esok 8 Juli 2024 pada pukul 9 pagi. Kembali ke Anda di studio, Kamarati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana besok akan digelar sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi ya. Pak Akyar, kalau mencermati sidang esok hari begitu ya Pak Akyar, sebenarnya tadi Pak Akyar mengatakan bahwa potensinya juga ada untuk Peggy melepaskan status tersangka. Tapi kalau memang nanti ternyata dikabulkan oleh pengadilan pra-peradilan ini, lantas akan seperti apa sih? Apakah memang benar-benar tersangkanya sudah tidak ada lagi, Peggy Setiawan, terus kemudian yang terpidana di tahun 2016 akan berhubungan atau gimana nantinya? Ini kan belum pokok perkara. Kalau berkaitan dengan yang lama, yang 2012 itu kan diperiksa sudah pokok bersalah. Sudah sidang utamanya ya. Sudah pasal-pasal unsur yang dibuktikan. Kalau ini masih belum. Khusus terhadap Peggy ini ada 2 kemungkinan. Kalau sekiranya selain dari 2 alat bukti ini yang terungkap atas penangkapan, penggeledahan segala macam ini tadi yang diinikan, tentu ada segi kebanyakan ini akan diperbaiki lagi oleh polisi. Umumnya yang saya tahu begitu, dijadikan lagi dan tersangka. Tapi kalau yang 2 alat bukti ini ada salah satu contoh yang nggak dilanjutkan oleh penyidik, ada kasus Pak Budi Gunawan. Kan dijadikan TSK dahulu ya, ternyata nggak ada 2 alat bukti ini tadi, stop, dicabut status tersangka, kan sudah selesai. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan 2 ini juga terjadi terhadap Peggy. Bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita lihat contoh yang sudah ada, katakan jurisprudensi yang tanda kutip ya, ada yang lanjut, ada yang tidak. Kita lihat saja bagaimana pihak kepolisian. Tapi dugaan saya, pihak kepolisian tentu tidak akan diam saja, dugaan saya dia akan berusaha. Karena ini mereka yakin kan kalau kita lihat bahwa memang Peggy Perong itu Peggy inilah orangnya kan gitu. Nah, ini kan perdebatan juga mengenai masalah error in persona ini tadi. Nah, apakah nanti akan disinggung oleh pihak di sini? Kalau umumnya itu yang saya tahu dahulu, kalau ini masuk dalam eksepsi di kasus pokok perkara error in persona. Sekarang kan dimasukkan ke dalam pra-peradilan.
Saya ingin menunggu juga bagaimana putusan pertimbangan hakim nanti, kalau dia menolak apa landasannya, kalau dia menerima apa landasan. Ketika hakim menyampaikan itu tentu harus diperkuat dengan alasan. Harus ada reasoningnya. Itulah pertimbangan hukum itu gunanya untuk mengarah kenapa dia tolak, kenapa diterima. Ini kesimpulan di bawah, harus ada dulu narasi di atas. Ada nggak korelasi antara diktum dengan pertimbangan hukum ini tadi? Kalau nggak, ini bisa dikatakan ini bertentangan satu dengan yang lain. Ini salah satu juga bahan untuk PK sebenarnya nanti. Cuman persoalan pra peradilan ini kan nggak bisa di PK. Paling tinggi pra peradilan bisa untuk banding. Itu pun terhadap SP3 dengan SKP2. Terhadap yang kasus yang bukan yang penghentian penyidikan penuntutan nggak bisa dibanding, dia udah langsung dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan, kalau stop ya stop, nggak bisa lagi polisi banding. Begitu juga kalau lanjutkan nggak bisa juga banding pihak Peggy, harus terima di situ. Tanda kutip nanti bertempur lagi lah nanti di pokok perkara. Yang di substansi perkara itu. Ya, diajukan di situ eksepsi lagi. Eksepsi ini termasuk yang formal juga. Itu. Pak Akhir, bunyinya biasanya seperti apa sih kalau putusan yang misalnya masih bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian? Enggak, dia enggak harus. Atau harus sprindik baru lagi? Dia cukup dia menyatakan ini menerima permohonan. Ya, permohonan apa yang diminta oleh pihak ini tadi itu. Misalnya menggagalkan status tersangka tadi itu. Udah itu. Nggak ada lagi karena tersangka, nggak ada lagi karena alasan apa pertimbangan tadi. Katakan nggak ada dua alat bukti atau proses yang belum benar. Karena kan ada ini menurut informasi yang dalam persidangan terungkapkan bahwa dia ini jadi tersangka belum pernah diperiksa. Kalau itu yang dia jadikan alasan besok kalau misalnya sekiranya dikabulkan oleh pihak pengadilan, tentu polisi mengulang lagi, periksa dulu Peggy. Artinya ada surat pemanggilan lagi, Pak, begitu? Oh iya, harus dimulai dari... Bisa nggak langsung mengeluarkan lagi sprindik tersangka lagi? Ya bisa, tentu dia bisa. Meskipun pemeriksaan kan belum dilakukan, Pak. Ya kenapa? Kan pemeriksaan belum dilakukan. Ya ini dia, kan apa dia sekarang ini polisi kan menggunakan karena kasus yang lama, dia kan penyertaan. Jadi sprindik yang lama yang mereka pakai, laporan yang lama yang mereka pakai kan, kan ada terhadap yang 8 yang sudah ini kan, ini bagian dari yang buron kan. Nah, apakah itu akan dia pakai oleh dia? Ini kan saya nggak membaca dengan rinci juga, nggak terlalu jelas. Ingat juga yang kemarin, apakah ini dipersoalkan oleh pihak Peggy? Nah, apakah harus Peggy tersendiri di pemanggilan dia sprindik penyelidikannya di itu dilakukan atau cukup yang lama? Karena ini beramai-ramai, bisa saja pihak penyidik mengatakan nanti cukup dong, kan kasusnya sama. Ini yang udah tertangkap, ini yang belum kan? Cukup, itu yang dilanjutkan. Jadi sprindiknya harus setelah perintah penyidikan khusus terhadap Peggy tentu akan dikeluarkan lagi. Kalau dahulu belum ada namanya yang lama. Artinya begini, kalau majelis hakim besok dalam vonisnya, ini kita bukan memastikan, tapi kita berandai-andai saja begitu, menerima permohonan dari Peggy Setiawan. Seketika itu bebas dia? Iya, bebas. Seketika itu dia bebas juga? Oh, iyalah, iya, tentu kan nanti akan dicabut. Betul. Ya, tinggalkan administratif aja. Iya. Ini udah nggak lagi itu. Dia harus segera itu pihak kepolisian membatalkan status tersangka. Tapi kalau sudah ada lagi sprindik baru, dia jadikan lagi TSK. Tentu di mana kekurangan yang ada sekarang itu dilengkapi. Sebetulnya kalaupun besok misalnya diterima, tidak perlu juga berkecil hati pihak kepolisian ini. Dia tinggal itu dikasih tahu dulu, kamu ada kekurangannya di sini nih, tinggal diperbaiki. Ini tidak menghentikan pokok perkara. Karena pokok perkaranya belum diperiksa. Karena pokok perkara ini adalah pidana mati ancaman 340 kalau itu memang diterapkan. Kadaluarsanya menurut 78 KUHP itu adalah 18 tahun. Ini kan baru 8 tahun. Masih ada waktu 10 tahun lagi untuk mengumpulkan alat bukti, membenahi kalau ada yang besok putusan ada yang kurang. Seandainya kurang. Ada yang kurang. Termasuk mencari 2 DPO yang di putusan. Itu yang lain lagi tentu harus. Kalau untuk persidangan utama ya. Ya, itu kan lain dari Peggy kan. Kalau dia mau laksana putusan yang lama tentu kan ada 3. Nah, ini selama ini kan kita dengar juga bahwa itu dinyatakan fiktif atau 2 itu nggak ada, hanya 1. Itu pernyataan dari polisi sendiri. Ini nggak mengikat karena itu dituangkan dalam putusan pengadilan. Yang dituangkan putusan pengadilan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan. Berarti masih panjang, cukup panjang ya Pak ya? Masih panjang perjalanan. Perlu ada stamina yang banyak untuk para pihak untuk mencari keadilan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Akhir sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan bagaimana sidang putusan pra peradilan esok hari ya, Vi ya.